Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang peradaban ya, peradaban Daulah Abbasiyah. Dan salah satu peradaban yang terbesar apa? Yaitu ilmu pengetahuan. Maka dalam ilmu pengetahuan itu ada lahirnya ilmuwan ya, Cah. Ilmuwan yang sangat populer ya, itu dalam beberapa bidang cahaya tokoh ilmuannya ya. Yang kita bahas untuk hari ini yaitu ilmuwan kedokteran. Nah, di dinasti Abbasiyah itu salah satunya ilmuwan adalah bidang kedokteran. Oke, kalian siapkan kalian buku, catatan, tulis catatan yang nantinya akan diulas guru ya dalam materi ini ya. Catat secara ringkas dan mudah dipahami ya. Nanti selanjutnya akan kita bahas tentang siapa ilmuwan kedokteran itu. Sebelum kita bahas siapa ilmuwannya, terlebih dahulu kita bahas Daulah Abbasiyah sedikit ya. Daulah Abbasiyah itu yang berkuasa pada abad keberapa? Ke-8 hingga ke-13 Masehi. Terjadi kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, yaitu termasuk dalam bidang kedokteran. Ya. Ilmuwan dari zaman ini ya, ini maksudnya apa? Yaitu pada zaman Daulah Abbasiyah memiliki kontribusi penting dalam perkembangan ilmu kedokteran. Mari kita kenali beberapa di antara mereka ya. Siapa yang ahli kedokteran? Kita lihat siapa dia. Oke. Daulah Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam yang berdiri pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan ini dikenal sebagai masa keemasan Islam dan memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu kedokteran. Mari kita lihat peran penting para ilmuwan kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah. Oke, kita teruskan. Salah satunya yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi ya. Ini adalah seorang ilmuwan kedokteran terkemuka pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi yang terkenal biasanya panggilannya Ar-Razi. Dia dikenal sebagai bapak kimia dan telah memberikan kontribusi besar dalam pengobatan dan farmasi. Mari kita lihat lebih lanjut tentang penemuan dan karyanya. Yuk kita lihat. Ar-Razi atau kalau di dunia barat panggilannya apa? Razis ya, nama panggil yang paling terkenal ya, Razis. Kontribusi Ar-Razi adalah seorang ilmuwan Persia yang menulis banyak buku tentang kedokteran dan farmasi. Salah satu karyanya adalah Kitab Al-Hawi ya, yang membahas berbagai penyakit dan pengobatannya. Ar-Razi juga mengembangkan teknik distilasi yang penting dalam pembuatan obat-obatan. Berarti kalian di sini ada tahu ya bahwa ada seorang sosok ya dahulu di masa Abbasiyah itu penemu obat-obatan ya. Tentunya kita juga pernah ya kalau sakit, kalau apa kita menggunakan obat-obatan. Ternyata yang menemukan adalah Ar-Razi sehingga bisa dikembangkan ke dunia modern ini ya. Ya, kita ingat-ingat siapa penemu obat-obatan? Yaitu Ar-Razi. Kita bahas yang kedua ilmuwannya. Siapa dia? Yaitu Ibnu
Sina. Ibnu Sina mungkin kalian sudah tidak asing ya dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu siapa? Nah, selain Ar-Razi ada lagi seorang dokter ya, yaitu Ibnu Sina. Juga merupakan ilmuwan kedokteran, dia terkenal pada masa Daulah Abbasiyah ya. Karyanya yang terkenal adalah apa? Kitab Al-Qanun fi Al-Tib ya, yang menjadi rujukan penting dalam ilmu kedokteran selama berabad-abad. Mari kita lihat kontribusi dan penemuan lainnya. Selanjutnya, tokoh selanjutnya dari ahli kedokteran yang lain yaitu Ali At-Tabari. Juga ini terkenal sebagai seorang ilmuwan Persia yang hidup pada abad ke-10 ya. Beliau memang dikenal sebagai tokoh multitalenta. Apa? Berarti kalau multitalenta itu berarti bukan ahli dokter saja ya, tapi dalam bidang yang lain. Seperti apa ahli Ali At-Tabari itu? Yaitu bidang astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ini orang yang sangat multitalenta ya. Kepakarannya dalam banyak disiplin ilmu ini itu mencerminkan apa, Cah? Yaitu mencerminkan perkembangan intelektual yang penting pada masa itu. Itu di sini adalah pada masa Daulah Abbasiyah. Dari At-Tabari itu tadi tentunya punya karya ya, Cah. Karya yang sangat monumental dan terkenal, yaitu Firdaus Al-Hikmah. Yang Anda sebutkan tadi, yang kita sebutkan tadi adalah Firdaus Al-Hikmah adalah sebuah ensiklopedia kesehatan yang sangat penting dalam sejarah ilmu kedokteran. Nah, buku ensiklopedia ini mungkin merupakan salah satu kontribusi terbesar Ali At-Tabari dalam bidang kedokteran. Ya, ini menunjukkan bagaimana ilmuwan pada masa itu dapat menggabungkan pengetahuan dari berbagai bidang ilmu untuk menciptakan karya-karya yang berharga. Dari sini kalian mungkin tahu nanti kalau kalian memang benar-benar serius dalam berpikir ya, berbagai pengetahuan didapat, maka tunjukkan atau berusaha untuk menelurkan suatu karya seperti tokoh-tokoh ahli kedokteran ini. Nanti bisa dijadikan untuk semangat untuk belajar. Yuk kita lihat dari gambar ini, kita perhatikan. Nah, yang di atas itu tentang apa? Masa Daulah Abbasiyah. Nah, mungkin yang di bawah ya, yang di bawah ini adalah masa kedokteran pada saat ini ya. Nah, kalau ingat, kalau kita melihat gambar itu, dahulu itu dengan cara apa? Belum ada alat ya, alat yang medis yang sekarang ini ya. Nah, kalau yang di bawah sudah pakai alat yang modern. Oke. Jadi, pengaruh pada perkembangan kedokteran, peran ilmuwan kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah itu memiliki pengaruh besar ya, terhadap apa? Yaitu terhadap perkembangan ilmu kedokteran di masa kini. Ya, penemuan-penemuan mereka menjadi dasar yang penting dalam pengembangan ilmu kedokteran modern. Mari kita lihat itu ya. Mereka masih terasa hingga saat ini. Nanti bisa dilihat lagi untuk gambarnya ya, bahwa ilmu kedokteran itu berkembang ya, berkembang pada saat ini. Ya, penemunya siapa? Yaitu orang-orang Muslim pada saat Daulah Bani Abbasiyah. Oke.
Oke, untuk saat ini kita sudah membahas ya tadi tentang siapa ilmuwan kedokteran, baik itu dalam kontribusinya ya, terus kitabnya, kitab yang eh, kontribusi untuk kitab-kitab terkenalnya ya para ilmuwan itu ya. Mungkin untuk saat ini kita pahami bahwa ilmuwan masa Daulah Abbasiyah seperti siapa? Ibnu Sina, Ar-Razi, dan Ali At-Tabari itu memiliki peran penting Cah ya dalam apa? Dalam perkembangan ilmu kedokteran. Jadi karya-karya mereka itu tetap menjadi referensi penting dalam dunia medis hingga saat ini loh Cah ya, hingga saat ini. Yaitu melalui apa? Yaitu melalui upaya mereka pengetahuan kedokteran kuno Yunani dan Romawi itu diwariskan dan dikembangkan untuk memanfaatkan seluruh umat manusia, sehingga berkahlah kita sekarang ya di hidup pada zaman ini. Kita menikmati segalanya yang sudah ditelurkan pada pendahulu-pendahulu kita ya, yang paling membuat kita bangga akan ini adalah penemuan itu dilakukan atau didapat oleh seorang Muslim. Oke, anak-anakku semuanya, semoga ulasan ini menjadi manfaat buat kalian, dan ingat catatannya ya, nanti kita akan diskusikan.